John Lennon dan Paul McCartney. Dua orang yang karya-karyanya tidak pernah berhenti bikin gue terkagum. Ada sesuatu yang magis menurut gue pada lagu-lagu yang mereka tulis. Musik mereka, terutama yang ada di The Beatles, era Rubber Soul, tahun 65 hingga Abbey Road, album Abbey Road, tidak pernah terdengar usang di kepala. Selalu ada sesuatu yang baru, pengalaman mendengarkan yang unik, setiap gue mendengarkan ulang album-album tadi. Dan sekitar 2 bulan yang lalu, yang gue dengarkan ulang adalah 2 album, Revolver dan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band kalau gak salah. Dua-duanya terbit berdekatan sekitar 67 dan 68. Dua-duanya lagi-lagi setelah gue dengar lagi menakjubkan, keren. Bagi gue ada semacam depth, semacam kedalaman di lagu-lagu The Beatles yang membuat mereka tuh everlasting. Bukan dalam konteks masyarakat atau pop culture doang ya, tetapi personal aja. Dalam artian gue bisa mendengarkan Revolver 2 tahun lalu, kemudian kembali dengerin Revolver hari ini dan tetap terpukau. Jadi secara personal, secara pribadi, The Beatles selalu tidak pernah tua di kepala gue, selalu ada kesegaran, selalu ada sesuatu yang bisa digali lagi dari album-album mereka. Dan satu pertanyaan yang akhir-akhir ini mulai muncul setelah gue mulai serius bikin lagu adalah, gimana sih cara mereka bikin lagu sekeren Michelle atau Penny Lane atau She Said atau Sgt. Pepper's atau Day in the Life atau Across the Universe. Semua lagu mereka yang masih banyak lagi itu sangat mengagumkan gitu. Dan buat gue mereka bikin terlalu banyak lagu bagus. Jadi gimana John Lennon dan Paul McCartney menuliskan mereka? Itu pertanyaan yang sering muncul, dan salah satu jawabannya bisa kita intip sedikit lewat berbagai dokumenter dan wawancara yang pernah gue tonton mengenai Beatles. Dan jawaban sementaranya adalah lagu-lagu tersebut seolah bisa dibilang ya datang begitu aja. Jadi ibaratnya mereka nulis lagu, tapi kalau ngeliat di dokumenter, ngeliat di wawancara, nulis lagu mereka tuh kayak ya datang begitu aja. Bukan yang dikompos dengan seperti bagaimana lo mungkin menjawab soal matematika gitu. Misalkan dalam Get Back adalah sebuah film dokumenter soal pembuatan album Let It Be. Gue nonton dan itu dokumenter yang sangat keren. Kita bisa ngeliat gitu gimana Paul McCartney mengkompos Get Back. Jadi ada lagu Get Back, ada film Get Back, dua-duanya dari The Beatles. Dan sesuai katanya Rick Rubin ya, it's closer to magic than science. Kayak ngelihat magic ya, alih-alih ngelihat orang melakukan science. Kayak ajaib aja cara Paul McCartney nge-compose lagu itu. Jadi ketika itu ya, dalam adegan pembuatan Get Back itu sisi studio lagi kelihatan bosan. George Harrison menguap berulang kali, gak ada kejadian apapun. John Lennon juga belum datang, entah sedang apa dia. Dan kemudian ajaibnya ini, ketika Paul mengambil bassnya, bass Hofner yang ikonik itu, terus dia mulai bergumam, memetik bass dalam sesuatu yang awalnya terasa chaotic. Kemudian perlahan, dengan cepat sebetulnya, sebentuk nada itu mulai muncul ke permukaan. Sebuah verse dan ref yang tiba-tiba menjelma menjadi Get Back. Jadi hampir gak ada sesuatu yang sistematis atau logis dalam bagaimana Paul itu menciptakan Get Back. Setidaknya pada proses ketika idenya datang untuk pertama kali ya. Ketika pada akhirnya digojlok ulang, diatur ulang strukturnya, pasti kelihatan lebih, craftsmanshipnya lebih kelihatan. Tapi ketika awal mula lagunya muncul, lebih kayak magic, kayak sesuatu yang tiba-tiba aja. Dan ini bukan cuma terjadi di lagu Get Back ya, banyak lagu cerita-ceritanya banyak, kayak di Yesterday, datang dari mimpi, atau di Michelle, datang dari upaya-upaya Paul McCartney untuk caper bercewek-cewek Perancis di sekolahnya, atau lagu-lagu lain lah. Terus
Kemudian itu yang dibuat Paul McCartney, terus yang dibuat Lennon juga ada ceritanya gitu. Misalnya Across the Universe, salah satu lagu yang menurut gue tuh paling indah dari The Beatles. Itu juga punya dalam tanda kutip tangan-tangan magisnya sendiri. Kita cuman perlu mendengar apa yang diungkapkan oleh John Lennon tentang lagu ini. Lennon bilang kata-kata di dalamnya murni inspirasional dan diberikan kepadaku. Mungkin kecuali untuk satu atau dua hal ketika aku harus menyelesaikan suatu baris atau sesuatu semacam itu. Aku gak memilikinya. Ia datang begitu saja. Aku gak tahu mereka datang dari mana. Maksudnya merefer ke nada-nada atau lirik-lirik di lagunya. Kemudian Lennon bilang lagi, aku gak bisa tidur sampai menuliskannya di atas kertas. Rasanya seperti dirasuki, semacam psychic atau medium yang gak membiarkanmu tidur. Jadi kau harus bangun, membuatnya jadi sesuatu, dan setelah itulah kau baru diizinkan untuk tidur. Jadi magis, semuanya soal sesuatu yang magis. Nada-nada ajaib yang selalu ada di sekitar kita. Dan tantangannya adalah bagaimana menangkap mereka gitu. Seperti bagaimana Lennon bilang, kayak ada inspirasi ya ditulis aja, gak bisa tidur sebelum dituliskan gitu. Jadi rasanya songwriting itu adalah sesuatu yang rahasia, sekaligus biasa saja di saat yang sama. Rasanya proses kreatif selalu butuh faktor X yang kita gak tahu datangnya dari mana. Intuisi semacam ini pun bukan cuman gue dapatkan dari cerita-cerita Lennon atau McCartney sebetulnya, tapi juga dari berbagai situasi nyata yang gue alami sendiri. Misalkan ketika mengerjakan soal-soal fisika atau matematika deh, atau ketika menulis esai, atau ketika menulis lagu. Kayak ketika stuck dalam ngerjain soal fisika, kayak selama SMP gue banyak kebetulan ikut olimpiade fisika. Sebagian besar jalan keluarnya itu datang dari inspirasi yang datang entah dari mana. Ketika mau ngerjain soal fisika itu ya, kayak tiba-tiba aja lagi bengong, kepikiran kayaknya harus gini solusinya deh, kayaknya rumusnya mesti diginin deh, hal-hal kayak gitu. Dan ini bukan sesuatu yang mistikal ya, gue gak membuat klaim mistikal soal ide ini datang dari sesuatu yang astral atau gimana. Belum tentu seperti itu gitu, dan mungkin tidak seperti itu, tidak mistikal. Pengetahuan neuroscience juga udah point out kan kalau ada proses bawah sadar di dalam otak yang bisa jadi jadi penjelasan terhadap inspirasi yang datang tiba-tiba. Jadi di otak kita, di bawah sadarnya ada proses yang kita nggak sadar dan tiba-tiba muncul gitu ke alam sadar kita. Jadi seolah-olah muncul begitu saja padahal sudah diproses di otak tapi secara tidak sadar gitu. Tapi yang jelas prosesnya jelas-jelas tidak linear, nggak robotik. Jelas meskipun entah datangnya dari mana, dari bawah sadar, dari alien, dari mana, kita bisa sepakat bahwa ada sesuatu yang aneh dan misterius soal ide. Bahwa lo bisa punya keinginan untuk bikin lagu atau karya apapun, tetapi ide itu gak bisa dipaksakan untuk muncul. Ibaratnya ia seperti datang kapanpun dia mau ide itu, dan tugas kita cuman peka dengan kedatangannya dan menuliskan apa yang diberikan itu secepat mungkin. Rasanya seperti itu. Rasanya ada gestalt atau intisari lagu-lagu yang berkeliaran di udara dalam frekuensi tertentu, dan ketika otak lo berada di frekuensi yang tepat, ia akan menangkap gestalt intisari lagu tersebut dengan sendirinya, menghasilkan momen eureka, menghasilkan momen inspirasi tadi. Dan lantas langkah selanjutnya adalah merawat dan menumbuhkan gestalt tersebut sampai menjadi suatu karya lagu yang utuh. Mikirin instrumen apa, kata-kata apa, komposisi apa yang cocok untuk menguatkan identitas dari inspirasi lagu tersebut. Dan itulah yang gue rasa sebagai apa yang kita namakan sebagai proses kreatif. Proses kreatif soal menangkap inspirasi dan soal merawat inspirasi. Jadi pertanyaannya cuma dua sebetulnya. Gimana caranya berada di frekuensi yang tepat supaya bisa menangkap inspirasi, dan yang kedua adalah gimana caranya merawat gestalt tadi, merawat magical stuff tadi supaya jadi karya yang utuh. Gimana caranya nyari lirik yang pas, nyari kata-kata yang pas, nyari komposisi yang pas, dan seterusnya gitu.
Dan jawabannya masih berusaha gue cari tahu terus dengan berkarya dan mendengarkan orang-orang lain yang berkarya. Jadi gitu sih, dan catatan akhirnya, sebagian besar ide soal proses kreatif ini gue ambil dari gagasannya Rick Rubin, produser legend. Lo bisa menemukannya lewat buku yang baru saja dia tulis, judulnya The Creative Act, A Way of Being. Lo bisa cari jadi Google. Dan yang seru juga adalah percakapan Rick Rubin dengan berbagai interviewer. Lo bisa cari aja, misalkan dengan Lex Fridman, dengan Joe Rogan, atau Andrew Huberman, tentang kreativitas dan segala macam yang gue omongin di sini. Oke, gitu aja. Dadah.